Halo teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai akuntansi perusahaan jasa. Dan sebelum itu, kenalin, saya Nur Aina Livia Fadila. Dinda Nurizati. Saya Eka Desvita Angleni dari Dwi Novita. Ya, Rifki Azuri dari Ya, Khairul Sabilil Allah. Nama Muhammad Zandi. Dan kami semua dari kelas 12 IPA di Pondok Pesantren Al Muhajirin Koba. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu akuntansi perusahaan jasa? Menurut Philip Kotler, perusahaan jasa ialah perusahaan yang menawarkan sesuatu yang bersifat intangible atau nggak terlihat, tapi manfaatnya bisa dirasain. Selain itu, transaksi tersebut tidak ada perpindahan kepemilikan. Maksudnya, jika uang sudah dibayarkan, maka pembeli tidak mendapatkan tambahan benda untuk dibawa pulang. Nah, kalau itu menurut Philip Kotler ya. Dan menurut William J. Stenson, yang juga merupakan penulis buku Fundamental of Marketing, ialah perusahaan yang tugasnya menjual berbagai jasa, di mana jasa tersebut sebagai sesuatu yang bisa diidentifikasi secara terpisah dan tidak memiliki wujud yang konkret. Saya akan menjelaskan contoh perusahaan jasa itu apa aja. Nah, yang pertama ada properti dan real estate. Di antaranya ada Agung Podomoro Land Tbk, Alam Sutasi Realty Tbk, dan Bekasi Asri Besi Mulia Tbk. Yang kedua ada perusahaan jasa konstruksi dan bangunan, yaitu Aset Indonesia Tbk dan Adikarya Duta Graha Indonesia Tbk. Dan yang ketiga ada infrastruktur, utilitas dan transportasi, yaitu ada Telekomunikasi Indonesia dan Indosat Tbk. Yang keempat ada perusahaan jasa transportasi, Pelayanan Nasional, Bina Buana Karya Tbk, dan Bluebird Tbk. Nah, yang kelima ini ada perusahaan jasa keuangan, Bank Bukopin dan Bank Mestika Dharma. Yang keenam ada lembaga pembiayaan, yaitu Buana Finance Tbk, BFI Finance Indonesia Tbk. Yang ketujuh ada hotel, restoran, dan pariwisata, yaitu Bayu Buana Tbk dan Bukit Ulatu Villa Tbk. Nah, untuk yang kedelapan ini ada jasa kesehatan, yaitu Mitra Keluarga Karya Sehat Prodia Widya Husada. Dan yang kesembilan jasa komputer dan sarana lainnya, yaitu Multipolar Teknologi Tbk. Nah, itulah contoh-contoh perusahaan jasa dari saya. Dengan banyaknya perusahaan jasa yang menyediakan serta menjual jasa yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan profesi. Nah, Dinda bakal menjelaskan tentang karakteristik dari suatu perusahaan jasa. Nah, adapun karakteristik dari suatu perusahaan jasa adalah menjual jasa sebagai kegiatan utama. Kegiatan utama dari suatu perusahaan produk adalah menawarkan serta menjual suatu jasa yang ia miliki. Kemudian tidak menyediakan dalam bentuk fisik, meski produknya tidak dapat dilihat oleh konsumen, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumennya. Kemudian hasil tidak boleh disamaratakan, karena hal ini diukur dari kepuasan suatu konsumen sehingga tidak dapat disamaratakan manfaat dan kegiatannya. Kemudian contoh dari hasil tidak boleh disamaratakan ini adalah karyawan yang mendapatkan pekerjaan shift pagi dan shift malam. 4. Tidak ada standar harga yang umum. Yang kelima, siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan pelanggan umumnya akan selalu berbeda-beda, tergantung kepada keinginan serta keluhan yang ia miliki, sehingga harga jasa kemudian tak dapat dipatok dan harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan konsumennya. Nah, yang kedua yaitu sama hal dengan berbagai jenis perusahaan lain, perusahaan jasa juga memerlukan berbagai laporan keuangan. Dalam perancangan laporan keuangan, ini kemudian sangat penting pemahaman mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa.
Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan kemudian akan baik dan benar. Berikut siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, setiap pencatatan transaksi diperlukan komponen utama seperti nota pembelian atau penjualan. Nilai transaksi termasuk pajak, pendapat atau biaya, kontrol utang atau piutang. Penggunaan software akuntansi perusahaan jasa akan memudahkan pencatatan transaksi tersebut. Berikut ini beberapa gambar form menginput dan buku besarnya. 1. Melakukan analisa transaksi. Langkah awalnya tentu saja penganalisaan transaksi yang telah berlangsung dalam suatu periode. Sistem akuntansi jurnal berpasangan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis transaksinya. Dalam menggunakan sistem ini, sangat perlu adanya analisis terhadap sebuah transaksi. Caranya dengan memahami penjelasan transaksi untuk menentukan transaksi tersebut masuk pada pos aset, kewajiban modal, pendapatan, atau beban. Kemudian tentukan pengaruh transaksi terhadap pos-pos tersebut, menambah atau mengurangi. Ikuti aturan debit kredit untuk mencatat transaksi. Contoh sumber yang sering dijumpai adalah kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, kartu jam kerja, dan lain sebagainya. 2. Membuat jurnal akuntansi. Jurnal merupakan kegiatan penulisan jenis akun disertai dengan jumlahnya berupa bukti-bukti transaksi yang telah dikumpulkan sebelumnya, untuk kemudian dicatat dalam sebuah jurnal harian yang dikenal juga sebagai jurnal umum. Langkah berikutnya dalam pembuatan siklus adalah dengan membuat entry jurnal pada setiap transaksi. Jika menggunakan aplikasi kasir atau point of sale, biasanya membantu perusahaan melewati siklus 1 dan 2. Namun, perusahaan juga tetap memantau pengeluaran mereka. Catat transaksi dalam jurnal dengan detail berdasar data yang didapat agar memudahkan siklus selanjutnya. Pilihan antara akuntansi akrual dan kas akan menentukan kapan transaksi dicatat secara resmi. Perlu diingat, akuntansi akrual membutuhkan pencocokan pendapatan dengan pengeluaran sehingga keduanya harus dipesan pada saat penjualan. Ini saya akan menjelaskan yang ketiga, posting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Langkah selanjutnya dalam memposting keseluruhan transaksi dalam buku besar sendiri merupakan kumpulan masing-masing. Di antaranya kemudian digunakan untuk mencatat informasi akun informasi dengan demikian keseluruhan transaksi perusahaan pada jurnal yang juga terhubung dengan kas akan masuk ke buku besar setelah menghitungkan saldo masing-masing pada akan besar saldo, kemudian mengetahui total nilai akun. Yang keempat, pembuatan neraca percobaan atau saldo merupakan salah satu siklus informasi atau perusahaan jasa. Dikarenakan penghitungan saldo, buku besar akuntansi akan berperan sangat penting dalam tahap membuat jurnal penyesuaian. Langkah yang selanjutnya adalah penyusunan jurnal. Penyesuaian adalah umum secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian contoh penyusunan peralatan uang, sewanya, belum dihasil, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat neraca lajur. Neraca lajur diciptakan berdasarkan jurnal penyesuaian dan neraca saldo.
Neraca lajur berisikan informasi mengenai jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang akan menghasilkan informasi, misalnya laporan laba, laba rugi, neraca, dan berbagai informasi lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan ke depannya. 7. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai salah satu siklus akuntansi yang di dalamnya terdapat laporan laba, modal, rugi hingga ke neraca. Laporan keuangan sendiri menjadi hasil utama yang terpenting pada suatu siklus akuntansi. Laporan keuangan juga dapat langsung disiapkan dari daftar saldo serta kertas kerja yang sebelumnya telah disesuaikan. Akan menjelaskan tentang jenis transaksi perusahaan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, satu pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Transaksi pembelian perusahaan jasa sendiri diantaranya pembelian perlengkapan dan peralatan. Kesemuanya yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan dalam hal pelayanan. Yang kedua, pendapatan. Seperti perusahaan lainnya, perusahaan jasa memiliki berbagai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan ini juga harus dicatat pembukuan tunai dan kredit. Pendapatan dari perusahaan sendiri di antaranya didapat dari berbagai layanan yang telah ia berikan. Karenanya kemudian pengusaha jasa akan memberikan berbagai layanan terbaik pada pelanggannya. Yang ketiga, pembayaran beban-beban lainnya. Selain pengeluaran yang dilakukan oleh pembeli, berbagai keperluan seperti pada berbagai peralatan dan perlengkapan. Perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan sebagai contoh pada beban tagihan listrik, administrasi telepon, internet, dan lain-lainnya. Yang keempat, penerimaan piutang. Hutang piutang sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara kredit kepada pengguna, sehingga sesuai kesepakatan dan kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu yang dibutuhkan pencatatan perusahaan dalam hal ini. Yang kelima, penanaman modal atau investasi. Suatu perusahaan jasa pertama didirikan pasti ada setoran modal dari para investor serta pemilik. Semua transaksi investasi ini harus catat dengan baik, apalagi jika modal atau dana tersebut datang dari pihak yang lain. Demikianlah pembahasan mengenai akuntansi perusahaan jasa. Dengan menerapkan tahapan akuntansi yang benar, kegiatan usaha kemudian dapat dilakukan dengan efektif, juga membantu mengambil keputusan yang lebih tepat karena dilakukan berdasarkan informasi keuangan yang sesungguhnya. So, thanks for watching and see you next time!